pada kami ini. Kami bisa berkumpul di tempat ini. Semua karena anugerah pemeliharaan penjagaan penyertaan-Mu bisa kumpul bersama-sama malam ini dengan teman-teman semua dan kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan hati kami bisa mengucap syukur, terima kasih, dan bisa memuji dengan hati yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Hati yang betul-benar memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena hanya Tuhan sajalah yang layak disembah, dipuji, dan ditinggikan, diagungkan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami butuh kekuatan-Mu. Kami butuh kuasa, keajaiban, kedahsyatan-Mu. Kami butuh kesehatan-Mu Tuhan. Engkau yang sanggup menolong kami. Tanpa Engkau kami tidak bisa Tuhan. Tolonglah kami. Oh Tuhan, pakailah hamba-Mu. Nanti Pak David yang menyampaikan firman-Mu. Berikan urapan pada Pak David yang menyampaikan firman Tuhan. Supaya apa yang keluar dari mulut Pak David semua itu karena dari Tuhan sendiri. Yang bisa menguatkan kami. Bisa mengubahkan hidup karakter sifat kami yang masih banyak kekurangan, kelemahan ini Tuhan. Supaya kami bisa mengerti dan bisa melakukan, percaya dan melakukan firman-Mu. Tuhan, tolong Tuhan, jangan sampai kami, oh Tuhan masih banyak kelemahan, jangan sampai kami terus melakukan kesalahan, kekerasan dalam hati kami. Tuhan, tolong Tuhan, Kau berikan hati yang lemah lembut, hati yang subur untuk ditanam firman-Mu. Supaya firman-Mu mengerjakan, mengubahkan hidup kami. Oh Tuhan, yang lemah Kau berikan kekuatan, yang sakit Kau berikan kesehatan. Oh Tuhan, campur tangan, tak ada sukar bagi Tuhan untuk menolong, karena Engkau Allah ajaib dahsyat, Kau hidup, Kau Maha Kasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa, Maha Besar. Terima kasih, kami mengucap syukur, terima kasih. Sukacita, damai, sejahtera kasih Allah mengalir, memimpin, menuntun jalan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa hari ini. Untuk kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Biar Engkau Tuhan Allah kami, Tuhan Engkau Allah yang baik Tuhan setiap kami Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajarku melewati awan yang gelap, membuatku terbang bagaikan rajawan, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik ya Tuhan, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa yang baik, Bapa-Ku yang baik. Amin. Mengerti bahasa tetesan air mata, akan biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Sekali lagi dan nyawa dengan segenap hati Kau Bapa-Ku.
Bapa yang mengasihi, Engkau pandang bentuk dan rupa, mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajar, Engkau Bapa yang mengajar, melewati awan yang gelap, membuatku terbang bagaikan kejauhan, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, bahasa tetesan air mata, Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Bapa-Ku yang baik. Marilah Kau Bapa-Ku yang baik, bahasa tetesan air mata, Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Sekali lagi dari awal dengan segenap hati, Bapa yang mengasihi, Yes, amen. tak kau pandang bentuk dan rupa, Engkau mengasihi, Engkau mengasihi dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Kau yang mengajari, Kau Bapa yang mengajari, melewati awan yang gelap, terbang bagaikan kejauhan, mengatasi segala pencobaan. Kekuatan Kau Bapa-Ku yang baik, yang bisa mengerti bahasa tetesan air mata, Kau biarkan ku berjalan sendirian, Bapa-Ku yang Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Engkau baik Bapa, Engkau sungguh baik,
Kaulah segalanya, mari sembah Bapa yang baik. Kira pasika. Kira pasika. Kira pasika. Shakara patakara pashakara parata. Hati kami rencanamu indah, rencanamu yang terbaik. Shikara. Iri pashikara. Oh, pashikirinde bara shikparatiki. He pashikara pashupurunikara pashikara patakara. Coba kami Tuhan, hati kami yang Kau lihat. Shikara pashikara. Kira pashikara. Oh, prashikirindika pashikara patakira patakuru. He prashikirindi bara supuru. Shibirindika. Shikara pashikiri. Yang mengasihi baru Kau berikan untukku dapat Haleluya. rencanamu indah bagi Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Amin Tuhan. Di dalam itu kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian-Mu. Kaulah yang ya Tuhan, selama hidup
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari yang mengasihi Tuhan dan sekali lagi dari awal dengan segenap hati. Oh Bapa yang mengasihi, kami percaya kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru kau untukku dapat melihat rencana bagi ada kesejahteraan hati haus dan Kaulah segala dalam hidup itu Kaulah yang selama hidup kami mengasihi Tuhan, mengasihi memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sekali lagi Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Di dalam hidup kerajaanmu, kebenaranmu itu bagi aku. Kaulah yang selama hidup mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu. Sekali lagi mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Haleluya. Syakara para papa syakara. Karena kasih Tuhan, karena kuasa kami ada, kami
Inaramasani, Inaramasana, kami bangga punya Allah seperti itu. Kami kagum akan kebaikan, kami kagum akan kuasa, kami kagum akan kasih, keselamatan. Kami percaya ada pemulihan terjadi. Kami percaya ada terobosan Tuhan terjadi. Kami percaya ada kebangunan rohani Tuhan terjadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu, karena kami tahu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan yang bekerja Tuhan. Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur. Kau sungguh indah tiada haranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib dimengertinya, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Amin Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari angkat kedua tangan kita hari ini. Ku kagum hormat akan Kami, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, ku kagum hormat, kagum hormat akan Engkau. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, akan sekali lagi kita hormat, hormat akan Engkau segala bara-bara. Hormat akan Engkau, hanya Yesus yang layak. Allah yang layak dipuji, bukan akan Engkau. Sekali lagi, kagum hormat akan Engkau ya Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kau Raja di atas segala raja. Kami mengucap syukur Tuhan buat waktu-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Kami
serahkan pada Bapak Gembala kita, Bapak. Ya, Mas. Kami tak tolong Pak Nur doa untuk firman Tuhan, Pak Nur. Ya, Silakan Pak Nur. Bapa kami di surga, pada malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan, di mana kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pastor David. Tuhan urapi pikirannya, Tuhan urapi lidah bibirnya Tuhan, sehingga apa yang dikatakan benar-benar berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami akan menerima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita setiap yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Nur. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Salam sehat selalu, kita senantiasa dipelihara, dijagai Tuhan, diberkati Tuhan, dicukupi segala kebutuhan kita, sehingga semua jemaat Harvest Blessing dan juga semua yang mendengar ibadah online pada kesempatan malam hari ini, semua juga diberkati Tuhan. Kita tahu Tuhan kita tidak dibatasi ruang dan waktu, Dia ada dimanapun kita berada pada kesempatan malam hari ini. Ketika kita beriman, segala sesuatu pasti baik, tepat pada waktunya. Malam hari ini saya dikasih terbeban untuk menyampaikan firman Tuhan tentang sebuah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana hidup kita ini bisa berkenan kepada Tuhan, dan itu terambil dari kitab Yudas, Bapak Ibu. Kita lihat sebentar. Kitab Yudas pasal yang pertama, di ayat yang ketiga. Anda kalau lihat kitab Yudas ini cuma terdiri satu pasal. Jadi tidak beberapa pasal, tapi cuma satu pasal, tetapi ditulis dengan kata-kata yang penuh banyak arti tentang satu kebangunan roh dalam kehidupan kita. Yudas pasal 1 ayat yang ketiga berbunyi demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Di situ kitab Yudas, murid daripada Tuhan, bukan murid dari 12 rasul yang pertama dipilih oleh Tuhan, tetapi ini Yudas adalah rasul daripada setelah Paulus ada di dalam pelayanan, beliau mengambil Yudas ini menjadi muridnya, dan dia menulis surat ini kepada kita semua. Di sini dikatakan biarlah kita terus berjuang untuk apa? Mempertahankan iman. Kenapa? Karena di akhir zaman ini ada banyak ajaran-ajaran di sekitar kita itu yang mengajarkan prinsip-prinsip yang tidak benar, kekristenan yang tidak benar dalam hidup ini. Makanya dikatakan di sini kitab Yudas ini berkata, aku merasa terdorong untuk menulis kepada kamu. Ada kata-kata terdorong, saudaraku ya. Kenapa? Ini adalah dorongan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk kita ini berjuang mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Supaya kita ini berjuang menghadapi banyak tantangan iman di depan kita yang sekali lagi sangat banyak, saudaraku ya. Karena kita jumpai dalam hidup ini ada banyak hal-hal yang aneh, ada banyak hal-hal intrik, ada banyak kuasa-kuasa kegelapan, ada banyak roh-roh yang campur tangan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Tadi sebelum ibadah dimulai, kita share tentang sakit penyakit, saudaraku ya, dan lain sebagainya. Saya percaya bahwa setiap kehidupan kita itu senantiasa diatur oleh Tuhan.
Nah, Tuhan minta supaya kita sekali lagi dalam situasi kondisi yang seburuk atau sebaik apapun juga diminta supaya kita ini mempertahankan iman. Ya, karena hari ini sekali lagi banyak pengajaran-pengajaran sesat itu yang membengkokkan orang-orang Kristen di akhir zaman ini. Yang mengajarkan sekali selamat tetap selamat, padahal keselamatan kita ini harus kita perjuangkan. Hidup kita ini every day, setiap hari itu harus berkenan kepada Tuhan. Bukan setiap minggu, bukan setiap Senin dan Rebo. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita baru berkenan. Tapi setiap hari, setiap waktu, setiap saat, kita ini sedang diuji oleh Tuhan. Kita sedang harus selalu berkenan di hadapan Tuhan. Suatu saat saya pernah melayani di sebuah gereja kecil. Gereja ini WL-nya bagus sekali, saudaraku ya. Urapannya ngangkat sekali ya. Bahasa rohnya juga bagus, tapi kedengarannya aneh bahasa rohnya ini. Dan ketika saya sebelum naik untuk berfirman, saya saya datangi WL ini dan saya tumpangin dia tangan, ya, tiba-tiba dia manifest. Nah, saya kaget, saudaraku ya. Kalau anak-anak di dalam Tuhan biasanya jarang bermanifest. Tapi tiba-tiba dia bermanifest, saudaraku ya. Dan ketika dia bermanifest, kemudian saya katakan kepada dia, ayo pandang saya. Dan ketika matanya dia memandang mata saya, saudaraku ya. Langsung saya berkata kepada dia, sesungguhnya siapa kamu? Saya langsung membentak gitu, saudaraku ya. Dan dia bilang, Pak, saya ini sesungguhnya menyembah Mormon. Waduh, saya kaget, saudaraku ya. Banyak di sekitar kita itu yang bisa menyesatkan kita. Makanya kitab Yudas ini mengingatkan kepada kita, supaya kita di akhir zaman ini mempertahankan iman kita dalam hidup ini. Banyak orang Kristen sekali lagi ke gereja, tetapi pulang tidak bawa apa-apa, saudaraku ya. Ketika hamba Tuhan, pendetanya sudah menyampaikan firman Tuhan, tetapi tidak ada value di sana. Tidak ada sesuatu yang dihidupi di sana. Sehingga sekali lagi ada banyak keraguan di dalam mendengar, melakukan firman Tuhan. Saya berdoa, biar malam hari ini Anda ketika mendengar firman Tuhan, iman Anda boleh bangkit. Dan Anda boleh sekali lagi mempertahankan iman Anda. Ya, di dalam kehidupan kita boleh semakin percaya Tuhan kita ini baik adanya. Nah, kitab Yudas ini juga membahas, saudaraku ya, di ayat yang ke-11, dia berkata demikian, celakalah mereka. Ini bicara tentang penyesatan, saudaraku ya. Karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh siapa? Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ternyata disimpulkan oleh kitab Yudas ini, bahwa penyesatan-penyesatan di akhir zaman ini akan terjadi sama seperti 3 orang yang ada di Alkitab, yaitu Kain, Bileam, dan Korah. Kalau Anda pelajari di Perjanjian Lama, semua pasti tahu, saudaraku ya. Oke, kita akan bahas pertama, siapa dikatakan di situ, celakalah engkau Kain, ya. Celakalah Kain, Bileam, dan Korah. Kita bahas dulu yang pertama Kain. Siapa Kain ini? Kalau Anda sudah tahu, Kain ini adalah saudara daripada Habil. Di Kejadian pasal 4 ayat yang ke-5 berkata bahwa setelah Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan, saudaraku ya, lalu Kain menjadi sangat panas dan mukanya sangat muram. Dikatakan di ayat yang ke-6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Bapak Ibu, saudara perlu belajar tentang siapa Kain dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada perbedaan Kain sebagian Habil, saudaraku ya, mempersembahkan buah sulung kepada Tuhan.
datang ke gereja, datang ibadah, kita ikut ibadah pada kesempatan malam hari ini, ternyata ada banyak orang Kristen itu waktunya itu dipakai waktu yang sisa, bukan waktu yang bermanfaat, bukan waktu yang khusus dengan Tuhan, bukan waktu yang terbaik. Saya ingatkan buat saudara, ketika kita beribadah pada kesempatan malam hari ini, Anda yang serius, Anda akan dapat berkat yang khusus dari Tuhan. Tapi Anda yang tidak serius, seperti Kain, ya kelihatannya sepele, mempersembahkannya sama kepada Tuhan, ya Habel juga mempersembahkan yang sama, tapi persembahan Habel diterima, Kain tidak diterima. Kenapa kok Habel bisa jadi, Kain kenapa kok bisa panas hatinya, saudaraku ya? Karena ada perbedaan sekali lagi sikap hati daripada Kain ketika melihat apa yang dialami oleh Habel dan apa yang dialami oleh dia, sikap hatinya berubah. Orang Kristen di akhir zaman ini, sekali lagi saya ingatkan, Tuhan itu melihat sikap hati kita. Hati Anda itulah yang menentukan. Ketika kita dengar firman Tuhan, bisa di mana saja. Tapi ketika kita dengar firman Tuhan sambil iseng-iseng, kita dengar firman Tuhan separuh-separuh. Kita dengar firman Tuhan sambil makan kuaci karena videonya tidak dibuka. Kita dengar firman Tuhan sambil sekali lagi kaki kita selonjorkan, kita sambil leyeh-leyeh, kita pakai piyama, saudaraku ya. Saya mau katakan buat saudara, sikap hati yang gak benar inilah yang dimiliki oleh Kain. Sehingga Kain mengambil keputusan untuk membunuh Habel. Berhati-hatilah dengan sikap hati. Sebab ketika saudara punya sikap hati seperti ini, kita ini tidak, sekali lagi, ibadah kita tidak berkenan. Hidup kita juga tidak berkenan. Kalau ibadah kita tidak berkenan, maka saya yakin hidup Anda pun juga tidak berkenan kepada Tuhan. Siapa bilang, saudaraku ya, semua orang Kristen itu baik? Loh, saya mengakui dan melihat sendiri, banyak orang Kristen itu yang tidak baik. Ketemu di gereja, shalom, haleluya, puji Tuhan. Waduh, semua disebutnya luar biasa. Tapi ujung-ujungnya dia menelikung, saudaraku ya, bekerja sama kepada orang tersebut dan akhirnya melakukan sesuatu yang tidak benar dan akhirnya meninggalkan gereja, meninggalkan pelayanan. Orang Kristen sudah ada dalam pelayanan, bisa saja melakukan seperti itu. Ada orang yang beribadah ngantuk banget. Dan dia berdoa, roh ngantuk ditolak dalam nama Tuhan Yesus. Saya ini kaget, saudaraku ya. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak ada roh ngantuk itu ditolak. Ya, yang benar, Anda ketika ngantuk, datang ke kamar mandi, itu siram air muka Anda dengan air, saudaraku ya. Cuci muka Anda dengan air. Jangan ketika kita dengar firman Tuhan, kita tidur, saudaraku ya, kebacut. Tidak ada di sini. Maksud saya, di luar sana itu banyak. Di sini mungkin banyak yang tidak ngaku, Anda tahu, saudaraku ya. Anda sendiri yang bisa jawab. Nah, Kain sekali lagi mukanya suram. Saya berdoa malam hari ini Anda jangan punya muka yang suram. Ketika keadaanmu belum berubah, doamu belum dijawab, masalahmu belum selesai. Kitab Yudas berkata, pertahankan imanmu. Ya, saya berdoa malam hari ini supaya kita boleh mendapatkan sebuah peneguhan yang datangnya dari Tuhan. Nah, ketika Allah datang kepada Kain, kenapa Allah tanya, di manakah adikmu? Apakah Tuhan tidak tahu adiknya Habel sudah meninggal? Allah tahu, tapi Allah sedang menguji kemurnian hati daripada Kain. Saudaraku ya, dan jawab Kain berbeda dari apa yang diinginkan oleh Allah, saudaraku ya. Hanya orang Kristen sekali lagi boleh pakai baju putih, celana putih, sepatu putih, ya, aksesoris putih, pakai taksi putih, tapi sekali lagi jalannya tidak benar di hadapan Tuhan. Di luar hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Saya katakan buat saudara, inilah orang-orang
seperti Kain di akhir zaman. Kekudusan sekali lagi bukan apa yang kau pakai, tapi apa yang ada di dalam hatimu. Renungkan ini. Sebab berapa banyak dalam kehidupan kita, doa kita ini belum selesai, keadaan kita belum berubah. Mungkin sekali lagi sikap hati kita belum benar di hadapan Tuhan. Saudara, sekali lagi berbuat baik sudah diperhitungkan. Apalagi kita ini berbuat jahat. Kalau saya mau tanya siapa yang pernah bohong, ya pasti ada yang ngaku 1-2 orang, ya 10 orang atau semua orang. Ketika ditanya siapa pernah bohong, semua angkat tangan, berarti jujur. Ya, siapa yang sering bohong? Nah, beberapa orang pasti angkat tangan. Tapi ketika saya tanya siapa yang hobinya bohong, ini saudaraku ya, tidak ada yang angkat tangan. Sikap Anda itu yang menentukan sekali lagi. Sebab kebohongan yang satu itu akan menimbulkan kebohongan yang lain. Inilah yang dialami oleh Kain. Sehingga Kain tidak mendapatkan perkenannya Tuhan. Saya ketemu ada orang yang sudah berkeluarga, ya sudah lama, saudaraku ya, sudah nikah 26 tahun. Tiba-tiba bilang, Pak, saya mau cerai. Loh, sudah nikah 26 tahun, Bapak Ibu. Mau cerai, apa enggak keliru, saudaraku? Saya tanya, gara-gara apa? Gara-gara sendok, Pak. Loh, gak masuk akal ya. Gara-gara sendok, apa sendoknya itu? Sendoknya jatuh, suaminya marah, sendoknya dilempar ke istri, istrinya marah karena capek, akhirnya lempar-lemparan sendok, saudaraku ya. Dari lempar-lemparan sendok, akhirnya di situ terbongkar semua dusta di antara kita. Ketahuan kebohongan yang lain, semuanya dibongkar. Jangan kebohongan itu merupakan sebuah habit. Bapak segala pendusta itu setan. Setan tidak pernah pensiun dalam hidup kita. Manusia selingkuh, siapa yang disalahkan? Setan. Padahal setan tidak melok-melok. Manusia korupsi, siapa yang disalahkan? Setan. Padahal manusia itu lebih jahat daripada setan. Sikap hatimu sekali lagi harus benar di hadapan Tuhan. Maka imanmu tidak akan tergoncangkan. Imanmu akan semakin bertahan. Kita harus benar. Jangan sekali lagi hidup kita tidak benar seperti Kain. Sikap hatinya tidak benar. Maka dia tidak mendapatkan kasih karunia yang datangnya dari Tuhan. Yang kedua, celakalah Bileam. Siapakah Bileam? Anda lihat di Bilangan pasal 22 ayat 23 ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang, maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Kalau Anda pelajari ayat-ayat selanjutnya, saya tidak buka karena waktu saya cuma sangat singkat sekali. Apa sih kesalahan daripada Bileam? Bileam ini adalah punya sikap hati, apa saudaraku ya? Sikap hati yang rakus, saudaraku ya. Akhir zaman ini, banyak anak-anak Tuhan yang punya sikap hati seperti Bileam. Kalau Anda tanya siapa Bileam? Bileam ini seorang nabi loh. Nabi yang hebat. Bisa omong-omong sama Tuhan dengan baik. Tapi dikatakan di kitab Bilangan, dia adalah seorang nabi yang merusak orang Israel. Kalau Anda pelajari, saudaraku ya, dari barisan 2,4 juta orang Israel itu sedang keluar dari Mesir. Dan ketika 2,5 juta orang Israel itu keluar dari Mesir, Tuhan sudah berfirman kepada Musa, setiap wilayah yang kau lewati itu akan jadi milikmu. Lah, ada salah satu raja yang namanya Raja Balak. Dia merasa terganggu. Sehingga dia panggil Bileam.
Dan ketika dia panggil Bileam, apa yang dia kerjakan? Dia utus menteri-menterinya. Dia utus orang-orang dekatnya untuk pergi ke Bileam, suruh datang ke Amalek, mempersembahkan persembahan di gunung yang tinggi dengan apa? Upeti. Ya, mungkin sekarang saya ganti kata upeti itu dengan jien, ya, dengan amplop yang tebel, saudaraku ya. Dan di sana disuruh apa? Oleh Raja Balak, kutuki bangsa Israel. Saudaraku ya, aneh. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Bileam, apa yang dikerjakan oleh Nabi Bileam? Berangkat dia ke atas, saudaraku ya. Ketika ketemu dengan pejabat-pejabatnya ini, saudaraku ya, mereka bawa 240 ekor domba dan disuruh mengutuki Israel. Kalau Tuhan nggak katakan, engkau harus tetap katakan bahwa Israel harus terkutuk. Saudaraku ya, ini loh akhir zaman. Dunia sekali lagi mencari celah supaya saudara dan saya itu jatuh dalam dosa. Supaya kita ini nggak nyembah Tuhan. Tapi nyembah siapa? Nyembah Mamon. Apa Mamon itu? Uang, saudaraku ya. Dikirim lagi oleh Raja Balak persembahannya kepada Bileam, saudaraku ya. Sebab apa? Kurang besar persembahannya. Dikirim lagi. Dan ketika dikirim lagi, keledainya ini melihat malaikat, saudaraku ya. Tapi Bileam tidak bisa melihat. Keledainya akhirnya dipukul. Keledainya sakit dong, Pak, saudaraku ya. Kenapa kau mukul aku? Keledainya masih diam saja. Akhirnya keledainya disuruh bicara sama Tuhan. Jadi saya mau katakan buat saudara, Tuhan itu bisa pakai siapa saja. Apa saja yang ada di sekitar kita untuk berbicara kepada kita. Tapi pendengaran kita ini dengeran apa enggak? Ini Nabi Bileam ini, orang yang dekat sama Tuhan. Tapi bisa hancur, saudaraku ya. Apalagi kita yang enggak dekat sama Tuhan. Dan keledai Bileam akhirnya ngomong apa di depan? Tuanku, itu ada malaikat yang menghunus pedang. Hendak membunuhmu. Wah, Bileam baru terkejut dan Bileam baru bertanya-tanya, saudaraku ya. Hati-hati hubungan kita ini dengan Tuhan. Kepekaan kita dengan Tuhan itu jadi pudar. Dibelokkan dengan apa? Kepentingan pribadi. Saya ketemu di gereja saya, dulunya seorang pendoa, dulunya pelayan Tuhan, dulunya seorang hamba Tuhan. Tiba-tiba sekarang pindah jalur, saudaraku ya. Karena apa? Pandemi seperti ini tidak menghasilkan sesuatu di kantongnya, saudaraku ya. Akhirnya meninggalkan semua pelayanannya, meninggalkan doa-doanya, meninggalkan gerejanya. Karena apa? Tidak ada mamon di sana. Tidak ada money di sana. Tidak ada uang di sana. Tuhan gak pernah panggil seseorang, saudaraku ya, untuk sebuah pelayanan, kalau bukan sebuah panggilan. Makanya saya ingatkan sekali lagi, khotbah itu bukan untuk gagah-gagahan. Khotbah bukan untuk gaya-gayaan. Khotbah ini bicara tentang message from God. Bicara tentang pesan yang datangnya dari Tuhan. Apakah kita sudah berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat? Berapa banyak di gereja itu, sekali lagi, berjalan bukan karena tuntunan Roh Kudus, tapi dengan sebuah program. Tuhan sekali lagi nggak bisa diatur dengan program. Tuhan mau supaya saudara berjalan bersama dengan Roh Kudus. Dan ketika Bileam turun, Bileam bertanya, di mana malaikat itu? Haleluya, saudaraku ya. Padahal bisa ngomong sama Tuhan, tetapi matanya bisa dibutahkan. Karena mamon, saudaraku ya. Sehingga akhirnya keledai ini yang geleng-geleng melihat tuannya, tidak bisa melihat malaikat di depannya. Berapa banyak orang Kristen ketika dikhotbai, itu juga geleng-geleng. Apa geleng-geleng itu? Tidak mau, saudaraku ya. Tidak mau berubah. Ada salah satu jemaat, saya jujur ya, dan orangnya
malam hari ini tidak hadir di tempat kita. Suatu saat dia konsultasi sama saya. Dan ketika konsultasi sama saya katakan kepada dia, kalau kamu nentang firman, gimana saya bisa menyetujui doa-doamu? Gimana saya bisa menyetujui segala rencanamu? Gimana saya bisa menyetujui apa yang kau inginkan? Saya tidak bisa. Meskipun kamu taruh uang ratusan juta di depan saya mau katakan, saya tidak bisa melakukan itu untuk menyetujui doa-doamu. Banyak orang Kristen itu geleng-geleng. Harusnya mantuk-mantuk. Harusnya, Pak, saya harus berubah. Ya, semakin banyak cercaan, semakin banyak sekali lagi yang menggores hati kita, yang mencabut akar-akar yang tidak benar dalam hidup kita. Ini baru firman yang benar. Jangan kita ditaburi terus dengan berkat, dengan hal-hal yang hebat, mujizat, dan lain sebagainya. Saya katakan kita memang butuh semuanya itu. Tapi itu adalah bonus yang datangnya dari Tuhan. Tapi sekali lagi, kalau kita ada dalam prosesnya Tuhan. Saya mau katakan buat saudara, prosesnya Tuhan itu nggak ada yang gratis. Ketika kita kepingin diberkati, ayo Anda pun juga harus setia memberi persembahan kepada Tuhan. Kalau Anda kepingin sehat, ya, Anda pun juga harus menjaga tubuh Anda dengan benar. Jangan Anda kepingin sehat, tapi masih ngisep rokok, saudaraku ya. Jangan Anda katakan, oh Pak, tubuh saya ini kan bait Allah, tapi Anda minumi terus ekstra jos. Saya ketemu salah satu anak jemaat yang ketika saya datang ke rumahnya suatu saat, saudaraku ya, kurang lebih tahun 2010 atau 2012, saudaraku ya, saya kaget anaknya itu sedang menenggak ekstra jos, itu 2 kaleng langsung. Saya katakan sama mamanya, tegur ya anakmu ya, kalau anakmu tidak berubah, tubuhnya akan hancur. Wah, tidak kena dibilangin Pak. Ya sudah, saya yang ngomong. Mamanya tidak bisa bilangin, saya yang ngomong. Saya yang ngomong, saya justru dibentak, saudaraku ya. Wah, Pak Pendeta ini tahu apa sih, Pak? Pak David ini tahu apa sih? Saya ini kan masih muda. Pak David kan sudah umur. Ya pantaslah kalau Pak David tidak usah minum kayak gini-gini. Saya sih muda. Saya tetap ngomong. Ingat ya, tubuhmu itu bait Allah. Kalau tubuhmu engkau hancurkan, engkau pun juga akan dihancurkan Tuhan. Dan apa yang terjadi 2014 atau 2016 ya. Dia telepon saya sambil nangis. Pak, saya divonis dokter, ginjal saya tidak berfungsi 1. Wah, saya kaget. Dan tiba-tiba setengah tahun kemudian saya ditelepon lagi sama mamanya. Dan mamanya bilang, Pak, doakan anakku harus cuci darah seminggu 3 kali. Bayangkan Bapak Ibu. Cuci darah sekali saja itu sakitnya luar biasa. Ini seminggu 3 kali cuci darah. Dan Bapak Ibu tahu, sampai hari ini, sampai today, sampai hari ini, dia masih cuci darah itu seminggu 2 kali. Bayangkan Bapak Ibu, ada harga yang dibayar. Kalau sekali lagi Anda kepingin semakin berlimpah di dalam Tuhan, ayo ojo lali ngasih persepuluhan sama Tuhan. Di mana Anda bertumbuh, di gerejamu, di persekutuanmu, di komunitasmu, ayo kasih. Supaya sekali lagi Anda semakin kuat di dalam iman. Jangan katakan, oh saya pelayan Tuhan, so what? Bukan profesimu, tapi sekali lagi panggilanmu. Kalau mengaku pelayan Tuhan, tetapi perkataan dan perbuatan kita tidak representatif dengan Tuhan. Jangan bilang kasih-kasih, tapi hidup kita masih suka marah-marah. Ya, aku mengasihi Tuhan, tapi hidupmu pelit, hidupmu medit, hidupmu kikir, hidupmu sekali lagi pahit. Orang Jawa bilang medekil, saudaraku ya. Dimakan harimau saja kita dimuntahkan, saudaraku ya. Mobil Kristennya kacanya tertulis kasihnya seperti sungai yang tak pernah kering. Waduh, hebat banget.
Terus di sisi kirinya tertulis Lukas 1 ayat 37. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebelah kanan ditulis, for with God will be nothing. Waduh, tanpa Tuhan saya tidak ada apa-apanya. Kayak Yesus, saudaraku ya. Kekristenan bukan sebuah casing, tapi sikap hati dan sebuah perbuatan. Bileam ini tidak kapok. Ya, saudaraku ya. Balak bilang, tingkatkan persembahanmu. Dan kata Balak apa? Separuh istana akan kuberikan kepadamu. Bileam tanya lagi sama Tuhan. Jawab Tuhan, tidak bisa ngutuki Israel. Ketika ditambah lagi oleh Raja Balak, barusan Bileam akhirnya nyerah. Disitulah Bileam akhirnya hancur, saudaraku ya. Berapa banyak orang Kristen yang sudah dipakai Tuhan luar biasa. Tiba-tiba hancur. Tidak dengar-dengaran lagi akan suara Tuhan. Tuh, suara Tuhan bisa dipakai oleh orang-orang di sekitar kita. Mungkin istri kita, mungkin suami kita. Saudaraku ya, mungkin anak kita, mungkin orang tua kita. Siapa saja bisa dipakai oleh Tuhan. Jangan jadi Bileam. Bileam dikutuk karena keserakahan, karena rakus akan hidupnya. Berhati-hatilah. Yang ketiga, yang terakhir, celakalah Bileam, celakalah Korah. Siapa Korah? Anda pelajari di kitab Bilangan pasal 16, ayat yang pertama sampai yang kedua. Di situ dikatakan bahwa Korah ini adalah seorang yang punya tujuan memberontak. Ya, Korah ini adalah seorang pemimpin yang ambisius mau menjatuhkan Musa dan Harun. Dan dia mengajak untuk memberontak, membuat patung lembu emas. Tuhan akhirnya membinasakan Korah. Saya tidak baca bilangan ini. Anda baca sendiri di rumah, bilangan 16 ayat 1 sampai yang terakhir. Anda bisa baca kisah daripada Korah ini akhirnya ditelan, dibinasakan oleh Tuhan, masuk ke dalam tanah, saudaraku ya, tanah ini bisa terbuka, dan seluruh rumahnya, anak, istri, dan semua harta benda yang dia miliki, itu masuk ke dalam tanah karena Tuhan sangat marah. Saya katakan buat saudara, masa depanmu ditentukan dengan siapa kita bergaul. Makanya kita harus bersahabat itu pilih-pilih. Ya, bergaul dengan orang yang sekali lagi suka judi, suka ngerumpi. Waduh, nggak lama Anda pun juga akan suka ngerumpi dan suka judi. Ya, Korah ini sekali lagi, saudara ya, mengkudeta hamba Tuhan, mengkudeta Musa. Pelayanan saya mengatakan sekali lagi dibentuk dengan sebuah pemberontakan, maka akan menghasilkan pemberontakan yang baru. Ingat perkataan saya, di mana ada sebuah pelayanan yang dibentuk dari roh pemberontakan, maka di situ akan menghasilkan pemberontakan yang baru. Anda akan lihat gereja ketika terjadi perpecahan, maka dari yang terpecah itu akan terpecah lagi. Kenapa? Karena dari situlah lahirlah pemberontakan yang baru. Makanya banyak orang ke gereja itu punya barisan sakit hati. Ya, di mimbar banyak hamba Tuhan juga jatuh. WL, permisi bicara, juga jatuh. Saudaraku ya. Jadi sekali lagi saya katakan buat saudara, ketika kita melayani Tuhan, melakukan apa yang firman Tuhan kerjakan, hidup kita mau berkenan kepada Tuhan. Ketika kita sekali lagi melakukan yang terbaik kepada Tuhan, keterampilan kita itu cuma 20%. Tapi kemuliaan Tuhan itu harus 80%. Saya berdoa malam hari ini, di mana Anda berada, biar kemuliaan Tuhan turun atas hidupmu. Kalau kemuliaan Tuhan turun atas hidupmu, saya yakin sekali sakitmu itu akan sembuh. Saya yakin sekali keadaanmu akan diubahkan Tuhan. Saya yakin sekali segala terobosan akan Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga kita boleh kuat di dalam rencana Tuhan yang ajaib. Ayat yang terakhir,
Saya akan open sebentar ya. Saya akan open supaya Anda bisa baca semuanya, saudaraku ya. Supaya kita bisa, sorry ya. Anda bisa baca, saya buka mute-nya Anda bisa, saudaraku ya. Oke, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, ayat yang umum, biarlah menjadi perenungan supaya hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berdoa malam hari ini, kita semua yang dengar firman Tuhan, kita boleh mendapatkan peneguhan yang datangnya dari Tuhan, dan Tuhan minta supaya kita malam hari ini jangan punya sifat Korah dalam hidup kita, yang suka memberontak, yang suka melawan kepemimpinan yang sudah Tuhan tetapkan di sekitar kita. Jangan juga punya kerakusan yang dimiliki oleh Bileam, saudaraku ya. Jangan juga punya muka yang muram, jangan punya sikap yang tidak benar seperti Kain. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Pejamkan mata Anda, sebuah lagu kita akan dengar, silakan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namaku. Sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Lukas doakan peneguhan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat persekutuan doa yang luar biasa hari ini Tuhan. Terutama hari ini Tuhan tentang firman-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan, Engkau akan mengubah setiap hati kami Tuhan, untuk lebih-lebih lagi Tuhan segambar dan serupa dengan Engkau Tuhan, melakukan segalanya Tuhan sesuai dengan firman-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami juga Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi setiap hati kami Tuhan, ampuni jika kami masih jatuh bangun atas dosa kami Tuhan, tarik kami kembali Tuhan, jika kami masih belok ke kiri, belok ke kanan Tuhan, biar kami terus jalan lurus Tuhan, sesuai dengan jalan-Mu Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di garis finish itu Tuhan, ada rencana yang indah yang sudah Engkau rencanakan, sudah Engkau siapkan untuk siap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, juga untuk Bapak Gembala kami yang sudah sampaikan firman Tuhan, Tuhan Engkau berkati Tuhan, Engkau urapi lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, dimanapun Engkau berada Tuhan, di keluarga, mungkin Tuhan juga di
jemaatnya Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau pakai dengan luar biasa Tuhan, dengan kuasa darah-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, siap kami sudah Engkau berkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, yang siap terima berkat dan menjadi berkat. Mari sama-sama katakan, Amin. Amin. Silakan Cik Sofi, doa syafaat. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu ini Tuhan mengubahkan hati dan jiwa kami, mengubahkan setiap kehidupan kami. Ya Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati negara kami Indonesia ini Tuhan, biarlah negara kami ini selalu ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Amin. Di negara kami adalah orang-orang yang cinta Tuhan, mulai dari presiden kami, para menteri, gubernur, wali kota, biarlah mereka semua adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kiranya segala rancangan-Mu Tuhan yang terbaik boleh terjadi atas negara dan bangsa kami ini. Haleluya Tuhan. Doa juga ya Tuhan, buat kota kami Surabaya yang tercinta ini Tuhan Yesus, kiranya tangan Tuhan yang melindungi, menjagai kota kami, menjauhkan Ya. kami semua dari mara bahaya, Ya, dari tolong ya Tuhan, tolong kami semua Tuhan. ya Tuhan juga yang melindungi kami, menjagai, membentengi kami dari Ya, virus. haleluya, haleluya Tuhan. Ya, Haleluya. kami boleh tetap sehat, keluarga kami sehat, kondisi kami Amin. baik. Tuhan Amin. yang menjagai dan melindungi kami semua. Amin. Amin. Kami berdoa juga buat hari Rebu depan Tuhan, adalah kiranya hari Rebu depan ini Tuhan, Tuhan yang menambahkan jiwa-jiwa baru untuk Ya, murid selalu. sama di PD kami Harvest Blessing ini ya Tuhan. Ya Tuhan Orang-orang yang Yesus. sudah lama Haleluya. mundur, orang-orang yang sudah lama nggak ikut ibadah, biarlah tangan Tuhan yang menjamah hati Haleluya. mereka, untuk hati mereka Haleluya. Tuhan, biarlah mereka Panggil kembali mereka Tuhan. bersama-sama, ikut ibadah bersama kami semua. Amin. Kiranya tangan Tuhan juga yang memberkati Pastor David dan keluarga Tuhan. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati segala pelayanannya, segala Amin. pelayanannya Tuhan yang menyertai. Biarlah kiranya Pastor David Tuhan pakai lebih dan lebih lagi demi Haleluya. kemuliaan. Amin Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah. Ya, mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan, kita terima berkat yang datang dari Tuhan. Anda yang mau didoakan, Anda bisa stay setelah doa penutup. Anda yang tidak mau didoakan, Anda bisa live setelah doa penutup. Setiap tangan yang terangkat, terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Berkat Allah Bapa, berkat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, berkat penyertaan Roh Kudus menyertai hidupmu, supaya setiap hari hidupmu semakin berkenan kepada Tuhan. Every day, engkau akan melihat Tuhanmu makin dekat atas hidupmu ketika engkau berkenan kepadanya. Lakukanlah itu, Tuhan akan melakukan bagiannya. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada, baik di kantormu, baik di komunitasmu, di seluruh orang-orang dekatmu. Berkat Tuhan tidak pernah lari dari hidupmu. Diberkatilah engkau kesehatanmu, diberkatilah engkau keadaanmu, diberkatilah masa depanmu indah di dalam Tuhan. Terimalah berkat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Jangan lupa hari Rebo Bapak Ibu bisa berkumpul kembali bersama dengan kita di tempat ini. Tuhan Yesus